dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ayahanda, pada episode kali ini tema kita adalah tentang prasyarat ekonomi. Mungkin Ayahanda bisa jelaskan apa sih persyaratan ekonomi ini dalam kemajuan kebudayaan Islam pertama. Ya, ekonomi seperti halnya sosial, politik, iptek, pendidikan, seni budaya adalah aspek-aspek kebudayaan. Dalam bahasa Inggris sering disebut cultural universals. Ada 7 itu, sosial, ekonomi, politik, iptek, pendidikan, seni, bahkan juga filsafat. Ya. Nah, apa peran dan posisi ekonomi ini? Dari sudut para ekonom bahkan dianggap sebagai yang utama. Ya, karena manusia dipandang sebagai hewan ekonomis, binatang ekonomis. Dalam arti memang ekonomi niscaya bagi kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa ekonomi, tanpa makan, tanpa minum, berpakaian, dan itu semua berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Maka dalam teori pembangunan, dulu ada yang menyebut ekonomi sebagai prime mover, sebagai penggerak utama pembangunan dan pertumbuhan dalam pembangunan itu sendiri. Walaupun kemarin banyak kita bahas, ya iptek adalah yang menentukan kemajuan peradaban. Kan ada dasar dalam hadis, dalam ungkapan Ali bin Abi Thalib, ya. Oke lah, jangan mempersoalkannya, sama-sama penting, ya. Ekonomi sangat penting karena manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Dia bisa hidup, terutama berkecukupan secara sandang, pangan, papan, makan, minum, dan tempat tinggal. Itu adalah kegiatan ekonomi. Maka ekonomi menjadi penting dan kita sebut dalam dialog kita ini sebagai prasyarat, ya, untuk kemajuan peradaban manusia. Kemudian Bang Din, kalau bicara umat Islam di Indonesia ini, apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam? Nah, sebelum apa yang dilakukan ke depan, perlu kita sadari umat Islam ini pernah berjaya dalam bidang ekonomi. Di Pulau Jawa dari ujung paling timur barat tuh banyak kota dan daerah yang menjadi pusat sentra ekonomi dan perdagangan. Dari Banyuwangi sampai ke Sidoarjo, sepanjang masuk Solo, Ponorogo, yang dulu berjaya para pengrajin dan pengusaha batik, Jogja, kota gede, pengrajin, sampai nanti Pekalongan, Pekajangan, Buaran, Tegal, sampai ke ibu kota Jakarta, pusat-pusat perdagangan dulu, Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, itu dikuasai oleh pedagang-pedagang muslim, santri, baik dari Sumatera Barat, dari Jawa Barat, dan dari daerah-daerah lain. Tapi dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan perdagangan, muncul pasar-pasar modern, muncul mal-mal besar, mal-mal modern. Ini kekuatan ekonomi umat ini terpuruk, tidak mampu bersaing, ya. Itu kenyataan, ya. Nah, nanti kita bicarakan gimana membangkitkannya. Namun sebelum bagaimana membangkitkannya, perlu ada kesadaran yang tadi kita bahas di awal, bahwa ekonomi ini penting. Dengan kedikdayaan, kekuasaan dalam bidang ekonomi, dakwah bisa berlangsung dengan baik. Kalau tidak punya kuasa ekonomi, akan terkendala. Nggak bisa kita bangun lembaga pendidikan yang baik, tidak bisa kita bangun tempat ibadat yang baik, tidak bisa kita bangun rumah sakit, lembaga kesehatan yang baik. Itulah pentingnya ekonomi tadi itu, ya. Maka ya selain bagaimana nanti ke depan, kita akan bahas berikut ini,
tapi harus dimunculkan dulu kesadaran. Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk menjadi orang kaya. Berzakatlah. Iya, betul-betul. Nggak bisa berzakat kalau nggak punya harta. Kaya. Tunaikan ibadah haji, berziarah ke Baitullah. Nggak bisa kita ke sana kalau nggak ada kekuatan ekonomi. Atau mau katakanlah menunaikan ibadat, ya, mau menunaikan puasa, kita memerlukan ya persyaratan-persyaratan yang bersifat ekonomis. Maka walaupun ada istilah fakir miskin, al-fuqara wal masakin dalam Al-Quran menjadi salah satu dari 8 kelompok yang berhak menerima zakat, pesan Al-Quran jangan jadikan fakir miskin sebagai profesi permanen. Oh, iya. Dipersembahkan oleh kenapa umat Islam perlu maju di bidang ekonomi. Ini penting banget nih. Nah, yang bertanya ini Mas artis Arwana. penyanyi ya, yang terkenal dengan albumnya, tapi saya dengar Album juga religi. nyerempet-nyerempet ekonomi ya. Iya. Nah, ada yang bisa jawab nggak dulu? Mungkin Ustazah Husna, Nah, karena coba. memang dari bidangnya. Ya. Pada dasarnya, kenapa kita perlu maju? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Ayahanda bahwa kita itu nggak bisa hidup gitu tanpa ekonomi. Maka untuk menyeimbangkan kehidupan kita supaya kebutuhan kita bisa terpenuhi, maka harus ditunjang dengan ekonomi yang baik. Ya, betapa vital dan sentralnya ekonomi bagi kehidupan. Maka kita harus kembangkan ekonomi. Dan pengembangan ekonomi itu tidak boleh dan tidak baik kalau kita hentikan pada tingkat tertentu. Sudahlah, saya sudah cukup untuk makan, minum, untuk berpakaian. Udahlah, nggak usah kembangkan ekonomi lebih maju lagi. Nah, kalau sampai di sini saja, dia kehilangan peluang untuk beramal. Iya betul. Tidak sekedar mencukupkan sandang, pangan, papan, tapi harus dikembangkan ke arah agar kita bisa beramal soleh, beramal sosial, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan sekolah, rumah sakit, panti asuhan. Maka tetap kegiatan ekonomi ditingkatkan ke tingkat yang bila perlu ya tak terbatas. Ya. Karena Tapi jangan kemudian hanya untuk diri sendiri, betul. apalagi untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk bisa menyebarkannya bagi orang lain. Oh, iya. Ya karena mungkin memang Ayahanda kalau misalkan ketika ekonomi kita maju, berarti kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih dari itu sebenarnya bisa kan. Misalkan kalau misalkan kita ekonomi kita yang maju, berarti kita bisa untuk menyumbangnya lebih banyak. Betul. Kemudian apa itu kan kalau Ya. cuman biasa saja kan ya sudah. Ya, gitu. itu yang saya maksudkan tadi, ya. Untuk bisa beramal soleh, menebar amal kebaikan yang membawa kemaslahatan umum. Ya. Amal soleh dengan kemaslahatan dari akar kata yang sama, itu meniscayakan ada ketersediaan harta, ketersediaan ya, sumber dana, sumber daya. Maka kegiatan ekonomi ini ya, perlu dikembangkan dan jangan berhenti pada tingkat cukup memadai, tapi dikembangkan lebih maju lagi. Jadi orang kaya tadi supaya bisa beramal. Cuma jangan terjebak kepada pengumpulan harta benda menjadi orang kaya untuk diri sendiri. Dan apalagi berdagang lagi tapi untuk mengumpulkan keuntungan. Ya, seperti pada mohon maaf ekonomi kapitalistik. Tapi harus ada dimensi sosial, ya. Dimensi sosial yaitu berbagi kepada sesama
apalagi pada bulan Ramadan ini ya sangat baik sekali, afdal untuk mengeluarkan zakat mal. Ya, mengeluarkan zakat mal terutama bagi mustahik yang bersifat produktif, maka kita tidak bisa melakukan itu tanpa kita punya kekuatan ekonomi, kekuatan material gitu. Mengapa ya Bang Din ya, umat Islam ini hanya sebagai penonton aja dengan kekuatan ekonomi dari luar gitu ya? Sebenarnya Atau tidak sebagai konsumen? penonton. Saya mengamati banyak dari umat Islam ini punya etos kerja, ya. Namun ya kesempatan tak tersedia. Mereka menjadi miskin bukan karena kemiskinan kultural, bukan karena budaya ingin miskin. Ada hasrat ya, untuk berbisnis, untuk berdagang, jiwa kewirausahaan itu ada ya, di kalangan umat Islam. Tapi mereka menjadi miskin, istilah para pengamat ekonomi, karena terjebak pada kemiskinan struktural. Yaitu struktur yang ada di sekitarnya, karena kebijakan negara, kebijakan pemerintah yang tidak membuka peluang yang merata bagi semua rakyat. Ada kelompok tertentu saja yang didorong, yang lain tidak. Ini yang disebut kemiskinan struktural. Nah, ini yang harus diselesaikan secara politik. Kita minta kepada pemangku amanat untuk berkeadilan, menciptakan pemerataan sesuai dengan amanat Pancasila, sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan. Nah, maka di situ ada ruang bagi kompetisi. Ciptakan ruang kesempatan bagi semua, tapi kemudian berkompetisi. Mana yang kuat etos kerjanya, mana yang bagus manajemennya, mungkin itulah yang akan berhasil atau yang akan lebih maju. Nah, umat Islam tidak boleh kalah dalam perlombaan dalam bidang ekonomi, karena kita yakini itu adalah ajaran Islam dan punya dampak positif bagi dakwah Islamnya. Dipersembahkan oleh Anda mau tanya. Hari ini kita melihat bahwa banyak sekali umat Islam yang belum memenuhi dari sisi ekonominya sendiri. Kemudian bagaimana langkah-langkah itu yang harus dilakukan oleh umat Islam sendiri untuk meningkatkan ekonomi tadi? Saya juga ingin bertanya ya Anda. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Antai Kronul Huda. I am 10 graders. Ayahanda, I want to ask a question. How does Islamic economics influence the welfare of the people? Thanks. Oke, thank you ya Ananda dari siswa kelas 10 SMA dan Ustadz Rezi ya. Saya jawab yang terakhir dulu. Ya, sudah kita bincangkan banyak tadi. Ekonomi berperan besar, bahkan berperan menentukan bagi kebangkitan dan kemajuan kebudayaan dan peradaban. Ya, karena ekonomi menyangkut ya kehidupan yang bersifat material, bersifat lahiriah dari manusia dan dari masyarakat. Sementara kita hidup, manusia termasuk umat Islam tidak terlepas dari kebutuhan lahiriah, kebutuhan material ya, sebagai konsekuensi kita hidup di muka bumi ini. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan ya, di buminya ini segala sesuatu yang disebut rezeki yang bisa kita manfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan kita,
dan bagi pembangunan ya, kebudayaan dan peradaban gitu. Nah, sementara tadi diisyaratkan kenyataannya umat Islam masih berada, ada yang mengatakan di bawah garis kemiskinan, mayoritas. Katanya kalau ada 10 orang kaya di Indonesia ini, nomor 10-nya orang Islam. Oh, iya. Tapi 9 yang pertama orang lain. Tapi kalau ada data tentang orang miskin, kalau 100, 90-nya orang Islam. Ini yang paradoks dengan ajaran Islam yang sesungguhnya menggerakkan hidup, yang sesungguhnya mendorong umatnya untuk menjadi orang kaya. Karena peribadatan dalam Islam itu meniscayakan ada kecukupan harta benda, ya, paling jelas zakat gitu. Tapi mengapa? Tadi sudah saya isyaratkan itu, ya alhamdulillah bukan karena kemiskinan kultural, walaupun mungkin ada ya penganut paham atau teologi yang menyerahkan diri pada nasib, namanya Jabariyah. Udahlah, saya cukup seperti ini saja ya. Tapi Islam mendorong ya, yaitu ada perubahan dari diri sendiri. Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu umat kecuali mereka sendiri yang mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri gitu. Nah, walaupun demikian ya, kita harus akui ada satu ya suasana dalam kehidupan bersama ini yang tidak tersedia dan tidak menguntungkan umat Islam. Gimana jalan keluarnya? Tiada jalan lain, kita tidak harus menyalahkan pihak luar. Tidak boleh kita hanya menyalahkan ya, siapapun pihak luar itu, baik pemerintah maupun kelompok-kelompok lain. Kita lakukan introspeksi, muhasabah ke dalam diri kita sendiri. Maka marilah kita berusaha untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Tentu dibantu oleh orang-orang kaya di kalangan umat Islam. Kalau orang-orang kaya, orang berada di kalangan umat ini, agnia ya, itu menunaikan kewajiban zakat. Saya lupa, kalau nggak salah sekitar 300 triliun per tahun bisa terkumpulkan. Kalau wajib zakat, bukan wajib pajak, bukan wajib pajak. Zakat. Wajib zakat, muzaki. Banyak juga orang kaya di kalangan umat ini yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dan mereka menunaikan zakat, infak, sodako, bukan zakat fitrah, zakat mal. Katanya terkumpul sekitar 300 triliun rupiah. Berapa masjid yang bisa kita bangun? Berapa sekolah, universitas yang bisa kita bangun? Berapa rakyat miskin, saudara-saudara kita yang bisa kita santuni? Bukan untuk konsumtif. Karena sebaiknya zakat tidak untuk keperluan konsumtif saja, habis makan selesai, tapi untuk keperluan bersifat produktif. Katakanlah untuk memberi modal untuk kerja, dan ini banyak lembaga amil zakat, lembaga-lembaga filantropi Islam yang menyalurkan zakat untuk keperluan produktif, modal bagi pengusaha lemah, bahkan micro trader, pengusaha yang lebih kecil lagi yang mungkin cukup 200.000 rupiah ya, sebagai modal mereka untuk berusaha. Inilah saya kira strategi ya, cara ya, kita membudayakan ekonomi umat. Sudah banyak yang melakukannya dan kita berharap ya, hasilnya akan segera terwujud ya, pada masa yang tidak terlalu lama lagi ke depan gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.